Bapak mengalami beberapa masalah, menghadapi beberapa masalah, cara Pak Joko melihat masalah tersebut sebagai sebuah dilema etika atau sebuah rujukan moral itu bagaimana? Untuk dilema etika itu tentunya berhubungan dengan sikap dan perilaku atau tatanan tata krama. Itu kita lihat di situ, kasus itu. Kemudian untuk yang moral tentunya kita lihat apakah kasus itu berhubungan dengan sikap mental dan perilaku siswa yang lain. Artinya ada dua hal yang tentara apa ya? Iya. Moral dengan dilema etika sebenarnya perbedaan yang jelas. Ada perbedaan. Ketika Bapak mengambil keputusan, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ya, ini Bapak untuk menentukannya. Langkah yang Bapak lakukan apa ketika akan mengambil sebuah keputusan? Yang pertama-tama kita pelajari dulu peraturan yang ada, kemudian kita minta masukan dari para dewan guru tentang perilaku-perilaku yang agak menjadi dilema. Setelah kita dapatkan kumpulkan data yang sekuat mungkin, baru kita bisa mengambil keputusan. Gitu. Jadi melihat aturan dulu, kemudian Bapak mendalami dulu kasus tersebut mampu menentukan langkah-langkah. Ketika Bapak sudah menemukan ibarat kata dari kasus yang sudah dikumpulkan data yang menurut Bapak sudah sesuai seperti itu, yang menjadi pertimbangan ketika Bapak akan mengambil keputusan itu biasanya apa? Yang pertama dampak bagi siswa yang banyak, siswa secara keseluruhan. Kalau dia memang berdampak buruk terhadap siswa secara keseluruhan, maka keputusan itu harus diambil berdasarkan kebaikan untuk anak-anak semuanya. Berarti kepentingan peserta didik itu yang menjadi nomor satu. Karena tujuan dari sekolah itu adalah anaknya ke situ. Oke, kemudian ada nggak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan itu? Ini yang jadi pemikiran saya ketika mengambil keputusan, ini yang saya andalkan. Ada nggak hal-hal tertentu yang menurut Bapak menjadi panduan atau dasar Bapak ketika mengambil keputusan? Yang pertama itu tadi, dasar landasan di dalam pengambilan keputusan itu adalah yang pertama itu peraturan dari pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian dilihat lagi seberapa besar pengaruhnya, dampak positif negatifnya terhadap siswa. Kalau memang dampak negatifnya lebih besar, maka itu tadi keputusan itu harus kita ambil agar mencegah daripada dampak-dampak buruk untuk anak yang lain. Ketika aturan itu dia berbenturan dengan rasa, tentu Bapak memiliki rasa iba, rasa peduli atau terhadap objek yang akan Bapak ambil sebuah keputusan. Betul. Condong kepada aturan atau ini bagaimana Bapak membacakannya ketika aturan dengan rasa empati itu bertentangan? Yang pasti kita sebagai guru tentunya kita masih memiliki sikap, harus bersikap simpati, empati terhadap anak didik kita. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau memang dampaknya akan membawa keburukan bagi siswa yang lain, lebih baik kita mengambil keputusan untuk 1-2 orang demi majunya proses pendidikan di sekolah SMP Negeri 1 Punukal ini. Berarti hasil akhir lah yang terpikirkan, terbayangkan ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan seperti itu. Betul. Selama Bapak beberapa kali mungkin mengambil sebuah keputusan selama menjabat kepala sekolah ini, tantangan apa yang paling menurut Bapak menantang ketika harus memutuskan sebuah keputusan? Yang agak menantang beberapa kasus yang pernah saya hadapi di sekolah ini. Begitu kita akan mengambil suatu keputusan, di sini masyarakatnya masih agak alot, sehingga harus diberi pengertian, penjelasan sehingga yang pada akhirnya mereka pun bisa mengerti dan mau menerima keputusan itu. Artinya ketika sudah mengambil keputusan harus kita samakan persepsi dulu bahwa keputusan Bapak ini landasan pemikiran itu harus samakan persepsi dengan lingkungan masyarakat lebih Bapak konservatif. Betul. Karena memang kadang keputusan itu tidak hanya berefek ke sekolah, ya. Betul. Ada nggak faktor atau seseorang atau bagian-bagian dari stakeholder dari sekolahnya yang mendukung ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan? Itu sudah saya terangkan tadi bahwa
sebelum saya mengambil keputusan, saya harus mencari sumber-sumber untuk mengumpulkan informasi tentang kasus yang akan saya putuskan. Nah, kemudian seluruh staf pegawai dan guru SMP Negeri 1 Pondokal itu harus diambil. Jadi memberikan sumbang saran sehingga keputusan saya ambil, walaupun saya juga sebagai pimpinan, tetapi nanti takutnya kalau tidak didiskusikan, takut salah keputusan, salah ambil keputusan, dan itu akan bagian fatal. Sehingga keputusan itu tentunya sudah di backup oleh data-data atau informasi-informasi dari para guru dan staf pegawai. Berarti berbasis data fakta itu sendiri sebagai pendukung. Betul. Kemudian argumentasi dan pendapat berarti Bapak salah juga sih. Iya. Atau pendukung, walaupun pada akhirnya Bapak juga yang akan memberikan sebuah kebijakan. Betul. Oke, dalam beberapa kasus yang sudah Bapak alami ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, kira-kira bisa Bapak merefleksikan pelajaran apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari beberapa kali Bapak mengambil sebuah kebijakan yang akan menjadi pelajaran untuk kedepannya ketika Bapak akan mengambil keputusan lagi? Pelajaran yang sangat berharga bagi saya bahwa pertama banyak sekali. Yang pertama kasus orang tua. Kasus orang tua itu terkadang mereka agak memaksakan kehendaknya, tetapi setelah kita berikan pengertian, kita berikan bimbingan, arahan, mereka pun mau dan mau menerima sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Kemudian yang pelajaran berikutnya lagi bahwa keputusan itu memang kadang-kadang terasa pahit, tetapi kita pun harus memikirkan karena jumlah siswa ini cukup banyak, lebih kurang 370, maka kita harus mengambil keputusan walaupun itu agak ekstrim, tetapi demi kemajuan anak-anak yang lain, maka keputusan yang pahit pun harus kita ambil. Berarti Pak Joko ini tipikal orang yang ketika mengambil keputusan, terutama dalam sebuah sekolah seperti SMP Negeri 1 Pondokal ini, Pak ya, artinya memang fokus kepada kebutuhan anak, proses pembelajaran anak itu yang menjadi prioritas utama Bapak. Betul. Ketika itu baik dan untuk kepentingan anak, kenapa tidak untuk menjadi bahan pertimbangan? Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Iko. Sama-sama. Sudah memberikan banyak informasi, pembelajaran yang berharga mungkin bagi saya sendiri sebagai orang muda untuk bisa mengambil apa pengalaman yang sudah Pak Joko berikan. Iya. Sama-sama. Nah, selama ini dari beberapa kasus mungkin bisa kejadian mungkin ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, Bapak bisa membedakan itu, mengidentifikasi itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, itu bagaimana cara Bapak melihatnya? Kalau melihat permasalahan, apakah itu etika ataupun moral dari permasalahan itu sendiri. Misalkan permasalahan saat mengambil keputusan yang kita ambil itu, kita harus bertanya ke hati dulu. Kepentingannya untuk apa, kemudian win-win solutionnya seperti apa untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi saat sudah pasti kita menemukan permasalahan itu harus diberikan punishment atau putusan, kita mengambil putusan yang tepat dalam hal tersebut. Iya, seperti itu Pak ya. Oke, ketika mengambil keputusan, terutama kasus yang berhubungan dengan dilema etika tadi Pak ya, yang mungkin Bapak agak sedikit memikir lagi ketika akan mengambil keputusan karena mengalami dilema gitu ya. Itu apa yang Bapak jadikan bahan pertimbangan? Sebenarnya kalau saya di SMP 4 Abab, sekolah itu di atas segalanya. Kepentingan sekolah itu di atas kepentingan pribadi saya dan golongan. Jadi apapun nantinya keputusan yang saya ambil, maka keputusan itu akan menguntungkan sekolah. Kalau misalkan ada pilihan ini mementingkan satu pihak, ini misalkan banyak pihak, pasti yang banyak pihak yang akan saya putuskan. Tapi walaupun banyak pihak dibandingkan dengan sekolah, maka sekolah akan menjadi pilihan utama. Sehingga keputusan saya itu pasti sesuatu yang akan berdampak baik untuk sekolah. Dari permasalahan itu. Berarti tolak ukur Bapak ketika mengambil sebuah keputusan adalah baik tidak baiknya terhadap orang banyak sebetulnya. Itu yang lebih Bapak utamakan seperti itu. Ya. Langkah-langkah Pak, tentu ketika mengambil keputusan tidak serta-merta Bapak langsung memutuskan. Tentu mengalami step-step atau beberapa langkah yang Bapak lakukan sehingga Bapak memutuskan. Itu apa saja langkah-langkah yang Bapak lakukan? Yang pertama, saat ada masalah saya akan tanya ke hati sendiri. Dianalisis, diidentifikasi. Masalahnya akarnya apa? Awalnya itu kan. Kemudian setelah akarnya tahu, cara mencari formula untuk mengobati
Kalau misalkan penyakit sudah tahu penyakitnya, saya akan mencoba alat untuk apa? Untuk mengobati. Walaupun nanti akhirnya saat mengobati itu saya harus mengamputasi, misalkan memutus rantainya, akan saya lakukan untuk kebaikan sekolah. Oke. Memang harus ada bagian-bagian yang kita korbankan, Iya. walaupun itu menurut Bapak tidak enak, tetap Iya. Bapak akan memutuskan, dan kepentingan yang Bapak ambil adalah tadi Untuk sekolah. kepentingan sekolah. Oke. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan? Maksudnya paradigma apa yang saya mengambil keputusan begini jalannya seperti itu. Saya dulu belajar di kuliah bagaimana analisis SWOT itu luar biasa bagus untuk menganalisis suatu masalah. Bagaimana masalah itu, saat ada masalah itu apa hambatannya, tantangannya, peluangnya apa, kemudian untuk kedepannya seperti apa. Jadi saat ada masalah selalu saya masukkan ke analisis itu dulu, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak pernah misalkan ada penyesalan di hati saya saat sudah mengambil itu. Itulah keputusan yang sudah dianalisis berdasarkan analisis sudah. Tantangannya, mungkin kalau saya ambil keputusan misalkan memotong rantai tadi, misalkan akan banyak permasalahan dan lain-lain yang lain lagi, maka saya sudah membuat plan yang lain lagi dengan analisis tadi bahwa ini akan timbul sehingga masalah ini harus diredam dengan ini untuk pelaksanaannya. Dan itu menurut Bapak sangat efektif. Sangat efektif. Jadi analisis SWOT ini yang diutamakan. Ya. Oke. Ya, itu sangat unik sebenarnya. Tidak semua orang berpikiran sama seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ketika Bapak mengambil keputusan, ada nggak Nah, faktor-faktor pendukung atau faktor-faktor yang mendukung Bapak ketika mengambil keputusan? Tentu tidak sendirian. Ya. Faktor apa saja yang mendukung ketika Bapak akan mengambil sebuah keputusan? Sebenarnya faktor yang mendukung saat mengambil sebuah keputusan itu, kalau saya secara pribadi ini ya, bahwa keputusan yang saya ambil itu masih tetap saya sendiri. Saya mungkin apatis lah, menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh saya sendiri, walaupun menerima masukan-masukan, misalkan saya kepala sekolah, saya meminta pendapat dengan wakil kesiswaan, mungkin wakil kesiswaan, apalagi di SMP 4 memiliki seorang guru BK yang memang S1-nya BK yang mengerti akan konseling dan lain-lain. Saya berarti tim konselornya luar biasa, sehingga untuk mengatasi permasalahan tadi dikaji dari segi psikologi siswa, mungkin kalau masyarakat dari segi masyarakat tadi. Jadi tim-tim tadi bekerja sama untuk membuat satu keputusan, sehingga keputusan itu sudah dikaji benar-benar untuk sehingga menghasilkan suatu hasil yang baik tadi. Keputusan yang tepat dan efeknya sudah dipikirkan sebelumnya. Oke, dari sekian banyak Bapak mengambil sebuah keputusan dengan langkah-langkah dan juga analisis terlebih dahulu tadi, ada nggak pelajaran yang Bapak ambil ketika akan mengambil keputusan lagi tentu ke depannya? Akan belajar dari keputusan ini. Ya. Itu apa yang Bapak bisa ambil pelajaran? Yang jelas pelajaran yang diambil saat ada masalah itu jangan tergesa-gesa kalau saya untuk mengambil keputusan. Keputusan itu misalkan ada permasalahan jangan langsung over acting, kemudian kita langsung membuat suatu keputusan. Karena apa? Menurut saya keputusan itu pasti salah. Keputusan yang dibuat secara terburu. Misalnya saya tidak pernah ada masalah itu langsung selesaikan di tempat, tidak pernah. Pasti saya analisis dulu, mungkin pulang dulu ke rumah, besoknya baru saya putuskan. Sehingga keputusan yang diambil bukan tergesa-gesa. Karena kata hadis juga, kalau marah itu duduk dulu, jangan langsung kita marah-marah. Tidak baca duduk, tidur dulu, walaupun kita dalam kesalahan, maka akan reda sendiri, sehingga menghasilkan suatu keputusan itu memang dari pikiran, hati dan akal jernih itu. Oke, cukup banyak sekali Pak pelajaran yang bisa saya petik, dan pemahaman dan pengalaman Bapak ini sungguh luar biasa. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya sudah memberikan banyak informasi kepada saya. Pak Jo ini mungkin sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah Pak. Tentu selama Pak Jo menjabat sebagai kepala sekolah sudah banyak sekali kebijakan, keputusan yang sudah Pak ambil seperti Pak. Nah, selama mengambil keputusan, bagaimana Pak Jo bisa memilah sebuah keputusan itu adalah termasuk perkara yang dilematis, sehingga Pak masih memikir dua kali untuk menetapkannya, dengan perkara yang menunjukkan moral seperti itu, yang mungkin pertentangannya tidak terlalu dalam. Ya, seorang pemimpin atau sekolah itu dalam mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi permasalahan di sekolah dulu. Yang pertama, kita harus menganalisis berdasarkan analisis SWOT, di mana kelemahan, apa penyebab terjadi, kekuatannya di mana, dan asas manfaatnya apa. Ketika menghadapi permasalahan seperti itu,
kita terutama harus menduduki aturan dulu melalui pendekatan yang persuasif, bimbingan yang rutin, tergantung permasalahannya. Baru kita menyediakan win-win solution atau membuat skala prioritas keputusan dari yang terpenting sampai ke yang kurang penting. Oke, jadi menggunakan analisis SWOT, kemudian skala prioritas seperti itu untuk membedakan masalahnya ketika kita akan mengambil sebuah keputusan. Iya. Oke. Selama mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, Pak, ketika menghadapi kasus dilematis lah, itu bagaimana Bapak menimbang apa hal yang menjadi bahan pertimbangan Bapak? Dalam pengambilan keputusan untuk permasalahan yang sifatnya dilematis, yang menjadi bahan pertimbangan yang pertama, kita harus mengkaji dan menganalisis secara benar permasalahan itu disebabkan oleh apa, dan mencari solusi terbaik dengan melibatkan warga sekolah, baik wakil kurikulum, kesiswaan maupun guru BK. Jika perlu unsur komite sekolah pun kita ambil untuk mengambil satu keputusan apabila dipandang perlu. Nah, dari keputusan itulah baru kita merumuskan kiat-kiat solusinya. Dalam hal ini terkadang kita mengambil keputusan itu kalau memang harus keputusan yang paling dilema itu harus diputuskan secara berat. Kalau memang dibutuhkan untuk kepentingan sekolah, ya kita ambil. Cuman selagi itu sesuai dengan konsepnya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Bagaimana keputusan itu cari yang terbaik berdasarkan kemufakatan sesuai aturan yang ada. Artinya tetap kepada kepentingan sekolah, tapi melihat dulu bobot masalahnya apa. Ya, benar. Karena tadi Bapak berarti masih memandang sisi humanisme berarti Pak. Ya, berempati terhadap ketika mengambil keputusan tidak serta-merta harus memutuskan berdasarkan aturan seperti itu. Ya. Sepertinya seperti itu. Oke. Kemudian langkah-langkah Pak. Ketika mengambil keputusan tentu tidak langsung mengambil keputusan. Ya. Bapak melewati beberapa langkah sehingga Bapak memutuskan. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak lewati ketika memutuskan seperti itu? Sebelum mengambil keputusan, biasanya dalam penyelesaian masalah tersebut, saya berkoordinasi baik dengan pengawas, dengan dinas terkait jika dibutuhkan, sehingga permasalahan itu diputuskan dan diselesaikan secara maksimal, agar keputusan itu bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdampak positif bagi sekolah. Iya. Oke, selanjutnya hal-hal apa yang menjadi tolak ukur pertimbangan ya ketika Bapak akan memutuskan itu sendiri, hal yang paling bobot yang paling Bapak akan pertimbangkan apa yang terpenting seperti itu? Dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan suatu permasalahan, mencarikan solusi itu hal yang paling penting yang pertama, karena kepala sekolah itu suatu manajer di sekolah, artinya tanggung jawab apapun pertimbangan dari pihak luar itu merupakan tanggung jawabnya dari kepala sekolah. Oleh karena itu saya memutuskan itu berdasarkan peraturan-peraturan yang memang berlaku dan sesuai arahan dari rapat-rapat dinas, atau dengan berkonsultasi dulu sebelum keputusan itu diambil dengan para wakil kepala sekolah, agar keputusan itu tidak terkesan keputusan yang sifatnya diktator. Artinya tetap menyerap informasi dari bawahan seperti itu. Jadi sehingga Bapak tidak sendirian sebenarnya ketika mengambil keputusan seperti itu Pak. Ada masukan yang menjadi bahan pertimbangan Pak seperti itu. Oke, tentu sudah banyak beberapa keputusan yang sudah Bapak ambil untuk kepentingan sekolah Pak. Tantangannya di mana Pak letak tantangan ketika Bapak sudah mengambil sebuah keputusan seperti itu? Ya, dari keputusan yang sering kita ambil sebenarnya ada tantangannya yang sangat banyak sekali kan. Yang pertama kita dilema dalam pengambilan keputusan. Namun yang kita harus yakini dan kita patuhi betul-betul, pertama, keputusan itu diambil harus untuk kepentingan sekolah, terutama kepentingan siswa, agar keputusan yang kita ambil itu bermanfaat secara positif untuk kemajuan sekolah, kemajuan warga sekolah. Suka tidak suka, senang tidak senang, keputusan itu harus kita ambil dengan mengacu kepada kepentingan sekolah. Artinya Bapak apapun yang akan menjadi keputusan Bapak, tetap kepentingan sekolah itu yang akan diutamakan Pak. Ya, kepentingan pembelajaran murid seperti itu Pak. Ya, benar. Ya, jadi ketika itu berpihak kepada murid, tidak ketika ingin mengambil keputusan ini seperti itu Pak. Ya, benar. Oke, kemudian ada nggak faktor-faktor pendukung Pak ketika Bapak mengambil keputusan? Biasanya ada hal ini yang akan mendukung saya ketika saya akan mengambil sebuah keputusan. Faktor apa saja Pak? Dalam pengambilan keputusan ada banyak sekali faktor pendukung keputusan, terutama dari warga sekolah, terutama dari guru dan dewan guru dan staf tata usaha, bahkan dari perwakilan siswa dalam organisasi OSIS, misalnya kepengurusan OSIS, itu biasanya mendukung keputusan itu.
lagi kita menjabarkan dan memberi pemaparan tentang keputusan yang akan diambil, bahkan dampaknya apa yang bahkan kita capai. Nah, jika kita mampu memaparkan dan menjelaskan secara detail tentang keputusan yang kita ambil, insya Allah semua warga sekolah pasti mendukung. Artinya akan ada penyamaan persepsi dulu seperti itu Pak, Iya, sehingga benar. apa yang Bapak putuskan ini bisa diterima oleh mereka karena mereka paham apa yang Bapak maksud seperti itu Pak. Iya, benar. Oke, dari sekian banyak yang kita obrolkan tadi Pak ya, dari sekian banyak keputusan sudah Bapak ambil, itu pembelajaran apa yang Bapak bisa tangkap dari sekian Bapak mengambil keputusan itu untuk pembelajaran ketika akan mengambil keputusan lagi berikutnya seperti itu. Intinya kita ini seorang pendidik, setiap keputusan tuh harus sesuai dengan aturan. Iya. Di samping aturan yang harus kita patuhi, ada juga beberapa unsur manusiawinya. Jadi karena kita sebagai pendidik, otomatis kita harus pendekatan secara persuasif, pendekatan secara personal agar keputusan yang kita ambil dapat diterima dengan baik apapun hasilnya, sehingga tidak mengundang polemik, tidak mengundang pertentangan yang luar biasa. Ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan, insya Allah keputusan yang kita ambil itu orang akan memahami, sehingga beban kita dalam memutuskan itu lebih maksimal, lebih bisa diatasi. Seperti itu. Oke, jadi banyak hal yang bisa Bapak ambil pelajaran ketika akan memutuskan berikutnya seperti itu Pak. Ya. Oke, banyak informasi yang saya dapatkan dari yang saya gali dari yang Bapak berikan. Saya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu.